hati kami Tuhan, untuk kami boleh memberikan yang terbaik untukmu Bapa. Ya Yesus, kami mau menyerahkan seluruh ibadah kami ini hanya ke dalam tangan. Haleluya, amin. Beri sorak-sorai untuk Tuhan. Sebab Dia baik, Kau sangat baik bagi kita semua. Haleluya.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, kiranya Kau mau selidiki hati kami Bapa, Kau mau ubah hati kami Tuhan menjadi lebih indah dan layak di hadapan-Mu Bapa. Kau baharui kami menjadi sempurna di mata-Mu Tuhan. Dan biarlah berkat firman-Mu ini boleh mengubah kehidupan kami menjadi lebih layak di hadapan-Mu Bapa. Oh Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah
Paulus, pimpin kita dalam doa. Syukur, terima kasih kepada Tuhan pada saat kali ini kita akan memuji dan mendoakan kita. Syukur dan ini berapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu akan menjadi berkat kepada kami ini juga kepada semua. Tuhan, siap mendengarkan kata firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Tetap sukacita. Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada malam hari ini akan dilayani oleh hambanya Ibu Rate. Dipersilakan. Puji Tuhan, shalom. Kita kembali bertemu di tempat yang baik ini. Bapak Ibu, kita bersyukur kita sehat, kita kuat, dan bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan saya berikan tema tentang pikiran yang mempengaruhi sikap. Ya Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita buka, kita baca pada Efesus 4 ayat 23 dan 24. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Ada 2 ayat Bapak Ibu di situ. Yang pertama, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan kita dibaharui pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran itu sering mempengaruhi sikap kita, perilaku kita. Bapak Ibu, mungkin semua orang pernah dengar ya, kalau angka 4, angka 13 itu dianggap angka yang apa? Sial. Tidak tahu dari mana asalnya. Pokoknya angka 4, angka 13 itu sial. Bahkan ada beberapa hotel atau gedung-gedung mewah tidak ada lantai 4, lantai 13 juga nggak ada, langsung diloncat. Lantai 1, 2, 3 langsung 5. Kecuali lantai-lantai kantor-kantor pemerintahan itu lantai 4, lantai 13 tetap ada.
Mitos-mitos yang dipercaya seperti ini kadang-kadang juga mengganggu kita. Ya, Bapak Ibu ya, apa sih sebetulnya? Kadang-kadang Bapak Ibu juga menghindari nomor itu kan, menghindari angka itu. Walaupun sebetulnya kita ini punya Tuhan, lah kok percaya sama angka. Kalau punya rumah ojo angka akad. Kalau punya rumah ojo sing tusuk sate. Jadi tusuk sate itu gak apik, gak berkat katanya ya, sial sama sial. Ya Bapak Ibu, aplikasi Alkitab yang didownload sekitar 500 juta orang selama 2022, yang paling banyak dibaca orang yaitu ayat Yesaya 41 ayat 10. Coba Mas dibuka, mari kita baca bersama-sama. Yesaya 41 ayat 10. Kita baca ya bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Jadi selama tahun 2022, orang-orang yang di dalam HP-nya itu mendownload Alkitab itu mayoritas sampai sesering mungkin itu dibaca oleh anak-anak Tuhan. Artinya apa? Artinya banyak manusia yang mempunyai rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir. Kalau kita hubungkan dengan mitos tadi, ya Bapak Ibu, takut dengan nilai angka 4, angka 13, rumah wedine beli rumah, ojo sampai cari rumah yang tusuk sate. Saya pernah mengalami sendiri, saya pernah melakukannya sendiri Bapak Ibu. Saya kadang-kadang ya malu dengan diri saya. Saya kalau absen dimanapun, di kantor partai, di kantor DPRD, di kampus, saya selalu menghindari angka 4 dan angka 13. Kita percaya bahwa itu adalah mitos, dan itu bukan tipe anak Tuhan yang percaya seperti itu. Jadi saya selalu cari angka 7. Jadi teman-teman saya sudah tahu Bapak Ibu, kalau ada nama kosong angka 7 itu mesti bilang ojo disi kok seneng rate, ojo disi mau disentak nggak berarti, ya dimanapun. Terus ada satu ya, mungkin orang-orang nggak ada yang berani tanya ke saya, kenapa kok angka pitu? Aslinya pitu itu kalau dari orang Jawa pitu itu pitulungan. Ya, ini ilmu gatuk. Pitulungan. Jadi mendapatkan pertolongan. Ya ini lagi mitos. Jadi pikiran yang tidak sesuai dengan perintah firman Tuhan tadi. Tapi itu saya lakoni beberapa waktu Bapak Ibu. Kemudian ada yang berani tanya ke saya dalam hati, kok wani wong iki gak berarti tak sentak atau takut-takut. Mbak, apa sih sampean kok mesti golek angka pitu? Waduh, saya kalau ngomong pitu itu adalah pitulungan malu ya Bapak Ibu. Jadi ini wong Kristen, mari percaya angka. Terus saya kamuflasekan dengan iya. Soalnya bujuku itu mulai dari pertama dinas sampai pensiun itu ada di reserse. Reserse itu kalau sayanya angka 7 saudaraku. Dalam hati kok ya pas tepak podo gitu ya. Aslinya bukan itu Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang mempengaruhi pikiran-pikiran kita ya, yang Tuhan tidak mau. Jangan sampai pikiran-pikiran itu mempengaruhi perilaku kita, akhirnya jadi tidak baik. Kemudian yang ayat 24,
Efesus 4 ayat 23 dan 24 coba buka lagi. Ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita harus menjadi manusia baru. Kalau menjadi manusia baru gak oleh percaya yang tadi dianggap sial-sial, anak Tuhan gak ada sial. Kalau kita rajin berdoa, kita taat pada firman, kita selalu melihat Tuhan Yesus, gak ada angka sial. Semua angka, semua tanggal, semua hari, itu semua Tuhan yang menciptakan. Mengenakan manusia baru. Saya memberikan sesuatu menjadi manusia baru dengan kebaikan yang berbeda. Kebaikan yang dimiliki oleh anak Tuhan yang harus berbeda dengan kebaikan yang diberikan oleh dunia. Harus ada beda. Kebaikan anak Tuhan itu yang seperti apa? Kebaikan dunia itu yang seperti apa? Mari kita buka Lukas 6 ayat 27 sampai 33. Lukas 6 ayat 27 sampai 33. Barangkali ada angkatan milenial di sini yang mau membacakan ayat ini, anak muda. Lukas 6 ayat 27. Tapi pada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu berjanji supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ya, jadi ada bedanya kebaikan anak-anak Tuhan dengan kebaikan orang dunia, kebaikan dunia. Ya, sulit ya mengasihi musuh, apalagi kalau orang itu pernah menyakiti kita. Saya sering kali bicara dengan mahasiswa saya, kok nek gak gelem dijepit uang, ojo jepit. Kamu kalau nggak mau disakiti, jangan nyakiti. Itulah dunia, ya. Jadi sakit dibalas sakit, jiwit dibalas jiwit. Tapi kalau kebaikan di dalam Tuhan, kalau kita menjadi manusia baru, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kasih yang berbeda, kasih yang tidak sama dengan dunia ini. Kalau mengasihi musuh itu bukan prinsip dunia, tapi prinsip surga. Terus kita cari pembenaran. Wah, aku urip nang dunia, aku manusia biasa, aku disakiti dia, aku dipeleroki dia, aku gak salah, merasa tidak salah, merasa benar. Akhirnya balas, melok sinis, ya. Wah, kok mau sinis baru? Makanya aku butuh dia, gak pakai ini, ya. Gak nyoba dia, gak popo, aku gak butuh. Kadang-kadang keakuan kita itu keluar. Itu prinsip dunia, ya. Prinsip
dunia, bukan prinsip surga, bukan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus untuk kita menjadi manusia baru, bukan. Tapi kalau kita menjadi manusia baru sesuai dengan perintah Tuhan, mengasihi musuh, harus belajar mengasihi musuh, ya. Karena kalau kita baik dengan orang, wah aku sering ditolong orang itu, aku tak baik sama dia. Apa itu namanya? Itu balas budi, bukan kasih, ya kan? Balas budi semua orang melakukan itu, semua orang dunia melakukan itu. Aku sering dibantu, kayak ono, dia sering bantu kita, kasih. Tapi buat orang-orang yang nggak pernah ngasih kita, bantu kita, jadi kayak gak tahu dulu gini kok. Kau boleh, ya, tidak boleh, karena itu prinsip dunia. Nah, kalau kita mengasihi orang yang memusuhi kita, itu baru namanya kasih karunia yang diberikan Bapa kepada kita. Mengasihi musuh itu memang tidak mudah, tapi memang itulah prinsip surga yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita tidak seperti dunia. Kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Kita melakukan itu tidak ingin dipuji. Kita melakukan itu memang sulit, tapi demi kemuliaan Tuhan kita harus melakukannya. Apa yang kita pakai, perilaku yang kita pakai, ya, apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kepada kita, pikiran-pikiran yang sudah ditanamkan Tuhan melalui semua firman-firman-Nya, itu tercermin dalam tindakan kita, perilaku kita. Kita lakukan bukan untuk dipuji manusia, enggak. Saya tidak ingin dipuji orang, enggak. Dicatat sama Tuhan, dilihat sama Tuhan. Semua yang kita lakukan tersembunyi sekalipun, enggak ada orang yang tahu saya melakukan sesuatu kepada orang lain. Enggak ada yang tahu. Beberapa hari yang lalu saya di WA oleh anaknya Bu Prayit, tahu ya, namanya Mbak Sriatin. Dulu jemaat sini, kemudian dia melok penghuni, sekarang datang ke gereja. Nah, kemarin ketemu saya, anaknya jilbaban, udah ngaji. Tapi saya setiap kali bicara sama dia, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan. Akhirnya dia ikut-ikut, Tuhan memberkati. Awalnya dia ngomong insya Allah nih, insya Allah gitu ya. Terus saya bilang Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Dia WA saya setelah tahu status saya, bagaimana saya melakukan kunjungan-kunjungan kepada orang-orang sakit dan kunjungan-kunjungan kepada lansia. Dia bilang kepada saya, masih manggil mami ke saya, ini di tetanggaku ada orang tidak punya. Oh iya, dia kasih saya videonya. Sore langsung saya datangi. Memang orang ini tidak punya sama sekali. Sudah tidak punya, terus tidak dapat program permakanan dari pemerintah. Pemerintah Surabaya itu punya program permakanan bagi lansia yang tidak mampu, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya ada tetangganya Bapak Ibu yang tidak mampu, kemudian tidak dapat permakanan dari pemerintah kota, silakan hubungi saya. Begitu saya besuki, besoknya langsung didatangi oleh dinas sosial dan menjadikan perhatian. Kemudian Sri Atin ini bilang kepada tetangga-tetangganya, loh, sudah kita sudah laporkan kepada RT, kepada lurah, kok nggak ada penanganan. Sekali dibesuki ibu itu kok besoknya langsung didatangi oleh dinas sosial. Oh iya, itu anggota dewan. Terus Sri Atin bilang, itu anaknya pendetone emak. Dan yang saya tolong bukan orang Kristen.
Saya tidak ingin dilihat oleh siapa-siapa. Tidak ada yang lihat saya. Kok di dalam rumahnya anaknya itu ada jam saya, Bapak Ibu. Jam dinding gambar saya, ya Tuhan. Oh, ini berarti ini nyoblos aku. Ada jam dinding saya. Terus saya tanya, sampean kenal kula ta? Nggih, sampean Bu Ranti, niku jam kula. Lho sampean kok menengahi wong anu bapake kayak gini. Sudah lapor Pak RT tapi enggak ada tanggapan. Hal-hal seperti ini Bapak Ibu, kita ingin menunjukkan kepada orang lain, terutama orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang saya lakukan bukan untuk uang dari saya, bukan uang dari pemerintah kota, tapi bagaimana kita mau terjun ke bawah, mau melihat, mau besuk, dan mau membantu. Itu memang kadang-kadang tidak mudah. Kenapa? Alah, untungnya aku bantu orang itu. Paling nek siji, satu dua orang, nyoblos aku kayak 1-2 orang. Tapi kita ingin semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apa yang dikatakan Mbak Sriatin kepada para tetangganya, itu anaknya pendeta emak, itu sudah jadi saksi. Bapak Ibu, jadi kebaikan, kasih yang ada dalam kita sudah menjadi orang baru. Mulailah dari keluarga kita. Kadang kita mangkal sama suami. Saya sering mangkal sama gondok sama suami saya, Bapak Ibu. Apalagi setelah sakit ini ya, banyak sekali saya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sabar. Terus suami saya pelitnya kumat gitu ya, saya ya Tuhan sabar. Kadang-kadang dongkol Bapak Ibu, dongkol. Akhirnya saya kalau beli itu sembunyi. Ngasih orang ya sembunyi Tuhan tahu. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Supaya apa? Supaya saya tidak bertengkar dengan suami saya. Gak enak Bapak Ibu. Tuh sak kasur, sak bantal, terus gondok-gondokan itu loh gak enak. Terus tuh mukul ini, kayak mukul rono gitu. Gak enak. Kan begitu kalau suami istri naik gondok, coba. Nah itu mulai dari suami. Nah itu ada yang ngacung, itu adik saya ngacung. Adik saya lo ngacung. Ya memang begitu dinamikanya keluarga, dinamikanya rumah tangga. Itu Pak Endang yo, guyu-guyu paling ini ada yang ngomong. Itu dinamika keluarga. Tapi saya ini orang yang mokong jahat, judes Bapak Ibu. Tak akoni, saya ini jahat judes. Tapi kalau sama suami, saya dibentak suami, saya nangis sama anak saya yang kecil. Kan kalau anak saya yang besar kan sudah satu kamar sama suaminya, saya tidak berani. Jadi anak saya yang kecil saya panggil, saya nangis. Apa Umi? Biasa papa mami dibentak. Karena memang suami dan istri kadang-kadang bercerai. Adik kakak juga gitu. Ibu dan anak juga begitu. Saya pernah memarahi anak saya yang kecil itu. Tapi anak saya ini paling wani sama saya yang kecil itu. Nek tak jebet itu, mami ini KDRT katanya gitu. Waduh, masih sok protes KDRT berang. Aku biar dikebyok ibuku gak kamu. Gak wani. Jadi berangkat sekolah ini kaki saya jalan-jalan kena penebang. Takoni sama teman-teman saya. Apa ote? Wah ini diajar ibuke paling. Iya diajar ibuke. Ini diajar ibuku saya. Kalau anak sekarang harus diajak ngomong, harus diajak bicara, tidak bisa dikasar. Nah, kita juga harus mau belajar mengasihi. Nggak boleh godoi anak. Walaupun kadang-kadang kita marah ya. Anak saya barangkali juga pernah marah sama saya, tapi nggak berani ngomong. Jangan sampai saya menyakiti hati anak-anak saya, cucu saya. Kita belajar menjadi
manusia baru. Adik dan kakak juga begitu. Amuk-amukan, gondok-gondokan, kita mulai berubah, mengasihi dengan kasih yang berbeda dengan dunia ini. Bapak Ibu tahu perumpamaan ikan salmon. Ikan salmon ini adalah ikan yang paling diburu banyak manusia. Kenapa? Banyak manfaatnya ikan salmon untuk semua penyakit. Vitamin sembarang itu ada pada ikan salmon. Kenapa? Ikan salmon adalah satu-satunya ikan yang berani melawan arus. Jadi kalau arusnya ke sana itu dia berani melawan arus. Melawan arus bukan berarti bunuh diri ya, bukan. Tetapi tidak ketularan dengan dunia. Oleh karena itu ikan salmon adalah ikan termahal, ikan tersehat di seluruh muka bumi. Kita belajar seperti ikan salmon supaya bermanfaat bagi orang lain, gak gampang ketularan dengan dunia. Dulu saya waktu sekolah, papi saya sering mengingatkan, nek kumpul kancamu, aja kumpul karo kancamu sing bodoh, aja kumpul karo kancamu sing nakal, aja kumpul karo kancamu sing bolosan. Ya Pi ya? Iya Pi. Iya katanya papi. Kenapa? Karena sesuatu yang jelek itu gampang melari. Saya berusaha berkawan dengan teman-teman saya yang pintar, teman-teman saya yang bolosan. Waduh, dia setengah mati, Bapak Ibu. Takut kumpul wong pinter. Wah, diluk-diluk ngoco. Nang sore wit tempat saya SMA dulu Rindang. Nang sore wit ngoco buku. Waduh, kapan seneng-senengnya? Ngoco terus nang kelas ngoco, nang omah kok kudu sinau. Istirahat kaya istirahat ngoco. Susah ketularan. Untuk rajin aja susah, nggak bolos. Susah. Kebetulan sekolah saya itu pintunya banyak, gampang kalau bolos. Istilahnya saya ini cabut. Memang betul, sesuatu yang jelek itu gampang melari, sesuatu yang baik susah. Sekali gitu, seperti ikan salmon tadi melawan arus, maksudnya seperti itu. Bapak Ibu. Jadi mari kita jadi ikan salmon ya, supaya kita tidak gampang ketularan dengan dunia ini. Kita buka lagi Efesus 6 ayat yang ke-10. Kita bersama-sama menjadi ikan salmon supaya kita tidak ikut arus di air yang deras. Kalau gampang ikut arus itu apa Bapak Ibu? Apa yuk? Sampah. Sampah itu arus krono, mel krono. Begitu mandek nyandet berhenti dia. Ada arus lagi ikut lagi. Kita nggak mau jadi sampah, kita mau jadi ikan salmon. Ya. Efesus 6 ayat 10. Yang muda lagi yang baca. Milenial di sini banyak anak muda. Sopo sing merasa muda. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bagaimana supaya kita menjadi mempunyai kasih yang berbeda, pikiran kita positif, ya? Karena sudah dibaharui oleh Tuhan. Itu sama Tuhan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kekuatan dari Tuhan dan kekuatan melalui Tuhan. Kita tidak mungkin mengandalkan diri kita sendiri. Nggak mungkin kita mengandalkan orang. Aku kenal sama pejabat A, aku kenal sama pejabat B, ya ketek, maus palsu. Saya pernah mengalami itu Bapak Ibu. Pada saat saya dalam masalah, kenalan saya hebat-hebat. Begitu saya minta tolong, semuanya hands up, angkat tangan. Gak ada yang bisa membantu saya.
Saya cuma menangis minta tolong sama Tuhan. Nangis sama Tuhan setiap hari, pagi siang malam. Saya berdoa, minta kuat. Akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hanya Tuhan yang punya kekuatan. Hanya Tuhan yang memampukan kita menjadi kuat menghadapi semua masalah. Kenapa? Bukan karena kita yang kuat, tapi karena Tuhan yang memampukan kita, dan Tuhan yang mampu menyelesaikan semua masalah kita. Barangkali Bapak Ibu sering ya rasa-rasa, aku kepingin nanti anak ojo koyo aku, ojo soro koyo aku, ojo duwe masalah koyo aku. Pingin anak saya mulus-mulus saja, semua rencananya lancar. Iya enggak? Nek kabeh lancar, anak tidak struggle, anak tidak menjadi kuat, nggak pernah mengalami masalah, nggak bisa mencari solusi. Tapi kalau anak itu ada dalam masalah, seperti kita diuji, kita dilatih, bukan diuji, dilatih sama Tuhan. Anak-anak kita juga begitu, dilatih oleh kehidupan, biar menjadi kuat. Nek gak kuat, minta tolong sama Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa menolong kita selain Tuhan. Jadi ada 3 cara berubah menjadi manusia baru. Yang pertama berdoa, yang kedua berpegang pada firman, dan yang ketiga mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang selalu rajin berdoa, gak pernah takut melawan badai. Dalam badai apapun gak pernah takut. Kenapa? Karena dia tahu Tuhannya, kuasa Tuhannya mampu jadi benteng, mampu menyelesaikan semua masalah-masalahnya. Kuat, selalu kuat di dalam Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan gak lagi percaya mitos, ya, gak takut angka 4, angka 13, omai tusuk sate dan sebagainya, gak ada rasa takut. Dan anak Tuhan selalu memiliki kasih yang berbeda. Sulit, tapi kalau kita berdoa dan percaya firman, gak ada yang sulit. Gak ada yang sulit. Nikmat Bapak Ibu kalau kita membantu orang lain. Kalau kita habis diolokkan orang terus kita sabar. Luar biasa. Tuhan dalam nama Yesus, rasanya kepingin nyelatu Bapak Ibu, kepingin tak balas, apalagi kalau itu fitnah, rasanya kepingin tak balas. Tapi besok harus diklarifikasi bahwa saya tidak seperti itu. Dengan sikap, dengan perilaku, dengan perbuatan, dengan tindakan kita sebagai manusia baru, nama Tuhan akan dimuliakan. Selain kita mempunyai kasih yang berbeda, kita kuat menghadapi badai dan mampu menyelesaikan semua masalah karena kita mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berubah pikiran kita, merubah mindset kita. Ya, kita harus tidak percaya hal-hal yang berbau-bau mitos, berbau-bau kata orang itu sial dan sebagainya. Kita harus mempunyai kasih yang berbeda, dan kita harus senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan apabila kita
kesulitan untuk melakukan itu. Karena kita masih hidup di dunia, kadang-kadang seperti sampah tadi. Kita berusaha seperti salmon, tapi kadang-kadang kita menjadi sampah. Dalam nama Yesus aku kepingin jadi salmon. Dalam nama Yesus aku gak mau jadi sampah. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita pujikan pujian yang selalu saya nyanyikan setiap kali saya berangkat ke persidangan. Setiap kali saya berangkat ke persidangan sebelum saya diputuskan bebas tidak bersalah. Terima kasih atas firman Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Amin. Kekuatan kuasamu kami beri kuat dan kami. Amin. Kami bersyukur memiliki Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan. Amin. Allah yang senantiasa terbukti Amin. pertolongan setiap saat. Amin. Menyatakan mujizat demi mujizat dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya kami bersyukur Tuhan. Karena memiliki Allah dan mengatakan Engkau tidak sempurna dan sia-sia. Engkau adalah Allah yang senantiasa mengasihi kami. Sehingga kami belajar Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga kehidupan kami berguna bagi sesama kami. Amin. Dan menjadi berkat dan dapat Tuhan. Dan Amin. kesempatan yang terbuka bagi kami. Terima kasih atas firman pada saat ini Tuhan. Supaya senantiasa firman tertanam dalam hati kami. Dan berikan kepada kami untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Firman boleh berbuah dan menghasilkan hal yang baik dapat mempermuliakan nama. Kami bersatu persatu berdoa menyerahkan Tuhan hamba-Mu syukuran yang telah dipakai dan satu Bapak berkarya lebih dari yang pelayanan. Bapak tahu segala kerinduannya, berkati segala keluarganya Bapak. Tahu sampai datang. Syukur atas segala firman-Mu. Amin. Katakan semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan kembali puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Bapak yang terkasih, sebelum pengumuman saya percaya semua rindu berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Minggu ini adalah minggu yang ketiga persembahan 2 kali. Yang pertama untuk gereja GB Galilea, yang kedua dipersembahkan ke pusat. Dimohon para kekasih-kasih Tuhan yang bertugas mengedarkan pundi persembahan supaya maju ke depan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya dapat sedia makanan di rumahku, dan pujilah aku firman Tuhan sementara. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Bapak Carmiko berdoa buat persembahan. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Bahwasanya Engkau begitu baik buat kami. Tuhan berkati kami dalam ibadah kami. Kaca semua berkat rohani, Tuhan limpahkan berkat segala. Dan tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk memberikan persembahan kami. Kami yakin percaya apa yang sudah kami terima semuanya asalnya juga dari Allah. Biarlah kami dapat memberikan yang persembahan yang terbaik buat kami. Kami akan memberikannya dengan penuh sukacita. Dan Kau berkati para pembawa puji-puji, laki rumah tangga, bahkan juga pelayanan. Jadikan mereka pelitamu di dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
pertama kedua perpuluhan. Jadi iman, persembahan apapun yang sudah dipersembahkan yang Tuhan perso, percaya dan yakinlah pasti Tuhan memberkati dengan berlimpah. Haleluya. Adapun yang pertama, kami matur nuwun kepada Tuhan karena Tuhan sudah pimpin ibadah yang kudus hari ini dari permulaan sampai penghabisan. Dan selanjutnya terima kasih pada Ibu Rate yang saat ini Tuhan percayakan untuk menjadi saling berkat buat kita semuanya. Tuhan memberkati di dalam pelayanannya, kerinduannya, memberkati akan putra putrinya, menantu cucunya, dan Tuhan memberkati suaminya. Pasti sekali waktu Tuhan akan Bapak Ibu mau berdoa? Terima kasih Tuhan memberkati. Yang kedua, pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sehat. Masih waktu tak tuk ya. Tapi pasti firman Tuhan tadi Tuhan menolong kita. Ya, waktu dibalas noni, waktu saudara, waktu tapi kata reken, karena nanti kalau direken malam. Nah, tuh. Dan selanjutnya terima kasih setiap jemaat Galilea semuanya ya. Tapi Tuhan memberkati dan di atas segala katanya firman Tuhan kita bertemu bersekutu dengan Tuhan seperti malam jam ini jelek bayang tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati. Musik terima kasih tambah duet. Sampai desainnya terima kasih, Sudi terima kasih, Sensostem terima kasih, yang utek-utek itu apa itu? Itu loh, dua itu alat-alat itu loh, terima kasih. Pada Tuhan pengerjaan Tuhan setia ya, Tuhan wis nyediakan tempat di dalam kerajaan surga. Lalu ada lagi Bapak Ibu kegiatan kalau ingin kepingin maju di dalam Tuhan, ada kesempatan di sini. Misalnya kami sore Bapak Ibu mau kumpul-kumpul berdoa, ya ada kesempatan ya di sini Bu. Maksudnya bebas di dalam rohani, ya daripada nganggur, ya saudaraku. Ayo kita bukan ngomong dunia tadi firman Tuhan, tapi ngomong surga. Pasti Tuhan memberkati semua berhasil, keluarga berhasil karena dia. Amin. Terima kasih jemaat yang jauh, halo menuju di sana Gresik, Cermi, Sidoarjo, ya. Pasti Tuhan memberkati. Terima kasih. Pengumuman biasa, sore ada doa loh. Kalau ingin semangat, ingin Pak Jari berdoa. Iya, saya ingin kepingin dengan Budi berdoa. Tapi kasihan orang demen. Saya ingin ibu-ibu ini loh, wanita, ayo doa. Nyabrang ini kalau bunda ngato, ayo toh. Bu Indah, wakil merwaras bu. Amin, amin. Benar dan amin. Jangan takut aku nolongku. Saya tidak takut pagi-pagi kalau minggu jam 4 bangun, sembahyang, mandi, bajuan Buddha nanggone Srijaya. Sering ngasih senang ya disilang dengan firman Tuhan. Wes umur weh 83 ya Tuhan memberkati. Saya kan tidak ketemu Bapak Ibu kecil, kamu udah uangin sudah, tapi ketemu dengan doa. Tuhan kami selanjutnya Jumat atau wanita lebih doa sekolah minggu tadi itu lukisannya ya sudah selesai. Itu di Padang kalau Bapak Ibu lihat hasil karya putrinya atau cucunya atau cicitnya. Ya, ada maju di dalam Tuhan. Tuhan baik-baik kita semua ya. Tolong bantu doa itu masih ada. Apa itu loh? Belum selesai dalam keramiknya itu loh, tidak ada. Doakan
supaya cepat selesai biar dapatin. Ini banyak debu-debu, mohon maaf di atas bawah ya, mohon maaf banyak gedung buat berkat. Itulah pengumuman malam jam ini, kita berdoa buat yang perlu didoakan. Kita tutup ibadat yang kudus malam jam ini. Pak Santo, Tuhan memberkati, sudah disebutkan itu ya, Tuhan memberkati. Tuhan baik buat kita. Saya punya anak cucu mantu, didik baik, rumah baik, pekerja baik, gambar baik, di nama Tuhan ya. Tuhan baik, pasti Tuhan memberkati kita semua. Pemain musik yang baik, terima kasih. Kita bangkit berdiri, kita sambut pujian. Engkau ada bersama penyanyian dengan sungguh-sungguh. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, saya pimpin ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Kami bersyukur sabda malam jam ini mengingatkan bagi kami. Penuh kami Roh Kudus, rubah sikap kami, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan.
jadi berkat bagi orang lain, mempunyai kasih, dijauhkan dari roh benci, dijauhkan dari roh-roh yang jahat, biar kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Terangkan firman-Mu pada anak-anak semua, bahkan anak-anak yang tidak tanpa hadir pada saat ini. Ampunkan segala dosa kesalahan. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami berdoa bagi jemaat yang tidak hadir, yang sakit pasti Tuhan sudah sembuhkan. Kami berdoa bagi pekerjaan Tuhan tempat ini serta kegiatannya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah, kuliah, yang studi, yang kos Tuhan, yang skripsi, yang ujian, yang magang, yang praktek. Anak-anak semua kiranya tambah semangat belajar, jauhkan dari pergaulan yang jahat, jadikan anak-anak Tuhan yang berhasil. Nama Tuhan saja diagungkan. Berkati orang Tuhan mereka masing-masing. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan bagi para dokter medis yang tugas menolong pasien. Beri kekuatan, berkati tugas-tugas mereka. Nama Tuhan saja diagungkan. Kami berdoa bagi keamanan yang ada, baik Tuhan kepolisian, angkatan darat, angkatan laut, Tuhan, Satpol PP, tim SAR Tuhan. Terima kasih Bapak, Densus 88, tolong mereka semua, berkuat mereka, dan Tuhan mereka boleh menumpas kejahatan-kejahatan yang merajalela. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bagi saudara-saudara kita di luar kota, di luar pulau, Tuhan memberkati. Kami berdoa keadaan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan janji firman Tuhan selalu menolong anak-anak Tuhan. Terima kasih. Di mana kami berada, Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur dan terima kasih Bapa. Tuhan, syukur dan terima kasih. Memberkati Tuhan keadaan yang ada. Dijauhkan kota Surabaya kami perkara-perkara jahat dan penyakit. Dijauhkan dari roh-roh yang tidak berkenan. Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anak Tuhan, hamba Tuhan di mana mereka berada, Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih. Bagi Bapak Ibu Gembala Tuhan, terima kasih. Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap berkekuatan. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Kami berdoa persembahan anak-anak Tuhan kembali. Baik itu perjuangan, baik itu jadi iman, ucapan syukurnya Tuhan. Persembahan apapun juga yang Tuhan sudah bersani, kami percaya Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih. Yang belum mengerti persembahan, Tuhan beri pengertian supaya mereka merasakan berkat yang indah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa baik bagi kami. Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Kami perlu pertolongan pada Tuhan. Kami perlu kekuatan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur dan terima kasih Bapa. Kasih memberkati pemerintahan yang ada. Tetap berdasarkan Pancasila sampai selama-lamanya. Sehingga membantu anak-anak Tuhan yang mereka main pekerjaan dan dewasa dan banyak jiwa-jiwa bertobat dibakar di salib Tuhan. Terima kasih. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para petinggi, Menteri Pusat Daerah, MPR, MPR Pusat Daerah, dengan 1 dengan 2 kota Surabaya, selamat dan anggota DPR, MPR. Mereka percaya Tuhan dan senantiasa dilindungi, diberkati oleh Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi dan seisinya. Terima kasih Tuhan baik bagi kami. Tuhan, Bapak mengetahui kedatangan anak-anak sidang jemaat tempat ini masing-masing. Tuhan, sampai dasar hati mereka Tuhan Maha tahu. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hidup, yang lemah Tuhan sudah berkekuatan, yang ada masalah Tuhan sudah menyelesaikan saat ini. Bentar kami dan tinggalkan kerja yang suci ini. Pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sedetik tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya kami nanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkati pekerjaan usahamu, diberkati akan sekolah kuliahmu, diberkati buah kandunganmu, dan diberkati
berkatilah kesehatan. Sekarang para kekasih-kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia dan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang